Dan sampai sekarang saya masih ingat tuh lagunya. Coba Mas. Mang si gulim, mang sayang besantan gula koladi asih batimang. Ojo tak jadi. Itu dia Mas ya. Asih batimang. Keren. Tak jadi timang tinggi sampai atas atap. Belum tumbuh gigi sudah pandai bacok kitab. Itu dia. Ya, assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Oke ya. Sudah lama merindukan Mas untuk bisa hadir bersama bercerita dengan kita. Ya. Terima kasih. Ini supaya paham juga para pemirsa, khususnya rakyat Batubara. Kita hari ini kedatangan tamu yang sudah lama kami tunggu sebenarnya untuk bercerita, berbagi kisah tentang perjuangan Batubara, dan beliau ini pada saat itu beliau adalah mahasiswa ya Mas ya. Mahasiswa. Perkenalkan dulu diri Mas ya. Oke. Baik. Seluruh negeri lah kita bilang. Biar ya gini aja pun Mas udah kena ini ya. Gini kan biar enak Mas cakap ya. Karena biar bagaimanapun kita juga dilahirkan dari perjuangan pemekaran ya. Maka kan tak salah kalau kita memperkenalkan diri bahwa kita bagian dari yang tidak terpisahkan dari itu, kan begitu. Iya, real. Baik, perlu disampaikan nama saya Mahendra Sudrajat. Iya. Saya adalah Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Batubara. Pada saat itu Mas ya. Iya. Tahunnya tahun Mas, tahun. Tahun 2001 ya. 2001 ya. 2001. Artinya 2019 benih-benihnya mulai muncul diciptakan ya. 2001 kita mengendalikan gerakan dari kelompok mahasiswa. Iya, betul Mas. Kemudian salam hormat juga kepada seluruh pejuang pemekaran Batubara. Iya. Kita bacakan dulu Mas Al-Fatihah untuk yang telah mendahului kita ya. Artinya mari sama-sama kita mendoakan semoga arwah para pejuang pemekaran yang telah mendahului kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kita yang ditinggalkan ini dapat meneruskan cita-cita perjuangan beliau. Mantap. Lanjut Mas. Nah, jadi pada masa 2001 itu Mas sudah inilah ya menjadi ketua presidium. Benar. Ya. Apa gerakan yang dilakukan pada saat itu Mas? Tapi sebelum mengarah ke sana, ya. Jadi kalau kita perjuangan harus ada dulu kenangan yang kita ini baru keren. Jadi waktu kenangan yang kita ingat hari ini adalah sebuah lagu barangkali harus kita nyanyikan. Nyanyikan Mas. Supaya kita kembali mengingat giro perjuangan, kan begitu dia. Iya. Jadi lagunya sederhana waktu itu berulang-ulang kita nyanyikan sehingga mereka yang bubar setelah ditembaki polisi itu kan di luar pagar menyatu kembali dengan kekuatan kita. Dan sampai sekarang saya masih ingat tuh lagunya. Coba Mas. Mang si gulim, mang sayang besantan gula koladi asih batimang. Ojo tak jadi. Itu dia Mas ya. Asih batimang. Keren. Tak jadi timang tinggi sampai atas atap. Belum tumbuh gigi sudah pandai bacok kitab. Itu dia. Jadi begitu bubar dengan lagu itu mereka tertarik kembali. Ternyata psikologisnya ada situ Tuan. Iya. Bahwa masyarakat Batubara ini ingin disenangkan. Iya Mas. Seberat apapun perjuangan kita ketika perjuangan pemekaran, kendati kita hancur lebur, kita katakan ke porak-poranda, tapi begitu disenangkan dengan kekuatan Gema Bara dan kawan, menyatu kembali menjadi kekuatan yang luar biasa. Untuk kisah-kisah romantis ini Mas, memang ada bagusnya kita minum dulu. Iya, boleh. Minta kopi ini dulu ya. Sur ini. Biar makin sur. Mas. Sore hari ini supaya perbincangan ini lebih menarik, kami minum Solpi Kopi. Solpi Kopi ada di perdagangan. Oke. Kita tos lah dulu. Iya. Susah senang pernah bersama maka betul. Harus ditabrakan. Walaupun tidak secangkir sekarang dulu, secangkir kita kan. Iya, berdua. Aduh, enak kali seruput kopi ini, Bah. Lanjut Mas. Oke. Iya. Lanjut Mas, dengan kisah tadi Mas. Gimana Mas? Jadi dalam heroik perjuangan pemekarannya juga tahapan demi tahapan mulai dari perancangan, pembuatan administrasi, sampai pada akhirnya bagaimana menegosiasikan, sampai bagaimana yang awalnya tak mungkin jadi mungkin, kita mengikuti semua perjuangan itu. Dan hari ini juga harus kita akui bahwa
dalam pemekaran Kabupaten Batubara ini kan Bung juga ingat. Iya, Mas. Bahwa tidak hanya BP3KB Gemkara. Betul. Ada Pemusma Bara. Iya, betul. Ada Gerakan Mahasiswa Batubara. Iya, dan itu Gemabara harus itu. diakui oleh semua elemen perjuangan masyarakat Batubara. Benar. Karena begini dia. Seingat saya ketika masa-masa perjuangan dulu, ketika Gemkara dan BP3KB boleh dikatakan mengalami kebuntuan, karena perjuangan mereka adalah perjuangan yang relaksasinya adalah konfrontasi, perang terus berkepanjangan kan begitu. Betul. Maka hadir di sana Pemusma Bara sebagai kelompok penengah atau negosiator. Walaupun pada saat hadirnya Pemusma Bara dianggap oleh Gemkara adalah sebagai kelompok yang coba menelikung. Padahal sesungguhnya tidak. Betul. Pemusma Bara ini juga adalah ide dari yang hari ini kita protoni sebagai guru pergerakan kita, itu Bung Hidayat. Mendiang almarhum ya, Mas. Makanya hari ini kalau kawan-kawan menganggap Pemusma Bara itu sebagai gerakan yang menelikung juga nggak benar. Karena dari proses bagaimana saya di BP3KB Gemkara ikut sebagai orang administrator yang menyiapkan surat segala macam sampai pernyataan sikap, begitu di Pemusma Bara ya kita juga sekretaris Pemusma Baranya kan begitu. Artinya orang Gemkara, Gemabara, Pemusma Bara juga. Pemusma Bara kan begitu. Hanya berganti kulit untuk mensuksanakan permainan. Taktik lah ya, taktik. Strategi kan begitu dia. Betul. Lanjut, Mas. Yang hal yang luar biasa yang harus kita ingat. Dan sampai hari ini lembaran negara pun mencatat bahwa BP3 Gemkara adalah sebagai kelompok perjuangan masyarakat. Pemusma Bara sebagai kelompok perguruan tinggi dan pengusaha. Gerakan Mahasiswa Batubara sebagai kelompok gerakan mahasiswa dan perguruan tinggi. Jadi artinya elemen ini juga masyarakat harus mengerti, paham. Ya tidak ada yang dinafikan di situ bahwa tiga elemen ini yang benar-benar bergerak untuk pemekaran Batubara. Itu dia. Aduh, sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan tapi takut buntu saja ini. Karena mungkin haru kedatangan tamu hari ini, orang yang sama-sama pernah berjuang. Batubara setelah 15 tahun hari ini, bulan di mana kita merayakan ulang tahun, katakanlah hasil dari pemekaran kita kemarin. Benar. Bahwa Batubara identitas daerah itu Melayu itu benar harus diakui. Namun pluralisme dengan perimbangan kesukuan di Batubara ini juga harus kita pahami ya, Mas. Benar. Dengan kehadiran Mas pakai belangkon ini salah satu simbol bahwa 42% rakyat Batubara itu adalah ketepatan bersuku Jawa itu juga harus diakui, Mas ya. Ceritakan dulu, Mas. Kami pernah mencatat dan sejarah pernah mencatat saat Ana Maret itu ya. Ana Maret itu di mana kita berjuang bersama. Ada di situ yang menjadi korban saat itu. Dan Mas juga di front terdepan. Tolong ceritakan kisah itu dulu, Mas. Biar masyarakat Batubara juga paham. Kita di sini dari dulu bersatu dan hari ini juga harus bersama. Ya. Jadi tanggal 6 Maret barangkali menjadi hari yang paling heroik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batubara, di mana mungkin kita sama-sama hadir di sana. Kalau hitungan masa barangkali hampir mendekati 12.000. Karena itu langsung dibilang oleh Pak Kapolres. Kaget dia. Itu terbesar pertama, Mas. Biasahan. Terbesar pertama harus diakui. Betul. Pada saat polisi belum siap lagi ada dalmasnya. Kan harus diakui. Betul. Jadi yang menjaga kita itu semua adalah pihak kepolisian yang langsung orang membawa pendoman dan senapan. Jadi tidak ada membawa tameng kan begitu. Nggak ada. Nah, kita yang biasa aksi 98 di Medan kita juga bingung kan. Ini biasanya dalmas kan ada. Ini kok senjata ya. Gitu. Kemudian pada tanggal 6 itu yang paling menarik bagi kita adalah bagaimana semua elemen kekuatan itu menyatu, baik dari komunitas Melayu, Jawa, Batak, semua menyatu. Dan itu tidak bisa dinafikan bahwa Batubara yang hari ini ada dengan ulang tahun yang ke-15 ini cerminan daripada suku-suku bangsa yang ada di Batubara. Semua harus merasakan ulang tahun, semua harus merasakan mereka, dan semua harus merasa bangga dan senang kan dengan Batubara itu. Nah, pada tanggal 6 itu kita kebetulan waktu itu adalah aktivis mahasiswa dari Medan, notabene-nya. Lebih kurang kita membawa, kalau hitungan kita waktu itu 2 gerbong kereta api. Naik kereta api, Mas? Naik kereta api. Sur ya. Ini kalau di sur kita. Jadi naik kereta api. Kemudian dari Medan itu kita kalau kumpul jam 5:30 pagi.
sebagian ada yang di Masjid Raya, sholat, kemudian jalan menuju lokasi stasiun kan begitu. Jadi pada saat yang sama, begitu kita sampai di kisaran itu lebih kurang jam-jam 10 atau jam setengah 10 gitu lah. Iya. Sampai di sana, begitu kita turun di kereta api, bro, apa dibilang orang itu? Sedih betul kita mendengarnya kan? Iya Mas. Wah, pokoknya cakap kebun binatang lah dikeluarkan sama orang itu, sama kita kan begitu. Buat masyarakat yang kontra lah ya, asahan lah kita pindahkan begitu kan. Jadi ya kita dengan kekuatan kita yang ada sepanjang jalan kita tetap terus berjalan. Dan pada saat kita berjalan, konvoi masyarakat dengan ratusan kendaraan sudah mulai berjalan. Begitu dilihatnya mahasiswa sudah di tengah jalan dengan spanduk, banner sebelum kita bentang, naiklah semangat tadi kan begitu, luar biasa. Maka kita masuk ke lokasi lapangan. Dan saya tahu benar bahwa kekuatan kita pada saat yang sama itu juga ditopang oleh suku-suku ini juga. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Melayu, ada dari Mendiling, bahkan ada dari Batak. Semua hadir dari kelompok gerakan mahasiswa pada saat itu. Nah, pada saat yang sama, ketika dilakukan negosiasi di dalam, ini kita maksudnya singkat sedikit cerita. Kan terjadi konfrontasi luar biasa. Nah, di dalam orang sedang negosiasi, di luar sedang main. Jadi waktu itu, entah bagaimana kejadiannya, kita sedang orasi di atas kendaraan dump truck yang membalut sound system kan? Iya, betul. Di tengah itu Mas ya. Dan saya ingat sekali itu di tengah lapangan di depan kantor DPRD. Nah, pada saat itu yang di atas itu saya ingat sekali. Yang di atas itu ketika itu dilakukan penembakan, saya sedang di atas. Yang di atas itu saya ingat sekali, cuma 4 orang. Almarhum. Almarhum Bung Hidayat Bahtiar, abang kita itu ya. Kemudian saya sendiri. Artinya komunitas, kalau kita bicara komunitas tadi, ada Melayu, ada Jawanya. Iya kan? Kemudian Arman Matondang kalau nggak salah. Abdul Rasoki Pulungan. Mendiling. Iya, baru Mahendra Sudrajat Jawa. Baru Batak, Damani, anak Ayah Is dan Damani. Mendiang. Jadi 4 orang lah kami di atas mobil itu. Kami di depan itu Mas. Di depan. Sama Wahid, Arsan, kami di depan ya. Tahu kita. Jadi waktu kejadian itu juga yang tidak bisa kita nafikan kan begitu kan. Tiba-tiba itulah tadi kejadian yang luar biasa. Pariono terkapar, kan begitu? Terdengar kabar. Dan itu pemukulan itu memang kita lihat juga dari atas. Karena kita jelas itu bisa nengok. Betul. Bagaimana masa itu dikejar oleh pihak keamanan, kita bisa nengok dari atas, dari atas kendaraan itu. Jadi begitu dipopor, Pariono terkapar kan begitu. Saya lihat sekali itu, begitu Pariono terkapar, maka Pariono diangkat oleh, saya tahu betul waktu itu yang menggantung M. Yani. M. Yani sekarang di Dinsos ya? Dinsos ya. Hadir nanti Pak Yani ya. Kemudian yang sekarang sudah dipanggil Allah. Siapa Mas? Ali Hatta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Jadi itulah pengalaman yang luar biasa. Dan kemudian romantisme perjuangan pemekaran batubara ini kita sebagai yang turut serta dan andil. Kalau saya tidak salah barangkali Bung juga ingat. Mas. Kita demon pemekaran batubara ini kalau hitungan kita ada 42 kali, Bung. 42 kali. Kalau aku udah capek ngitungnya sih ya. Dalam agenda kita ada 42 kali. Mulai dari Medan sampai Kasar. Terakhir di Batubara. 15.000 orang kita di Simpang 50 kan begitu. Simpang 4 itu. Simpang 4 50. Sesekali demo juga kita Mas di mana, Mas? Jangan dulu ya. Ini negara sudah nyaman kan. Oke, sip. Lanjut. Kemudian yang luar biasa di antara sekian banyak demon yang kita ikut itu ada satu demon juga yang hari ini menjadi kenangan kita bersama. Mas. Itu ketika demon yang katanya akan paripurna untuk proses pengambilan kebijakan persoalan pemekaran batubara yang pada akhirnya hasilnya adalah bukan malah pemekaran tapi disuguhi dengan Properda nomor 5. Tidak ada pemekaran. Wah, ini kan luar biasa. Artinya waktu itu kita sebagai katakanlah kelompok gerakan mahasiswa dari gerakan mahasiswa batubara merasa bahwa pejuang pemekaran ini hanya oleh warga Melayu pada saat itu diisukan dari Asahan. Kan begitu. Supaya orang suku lain nggak mau ikut tertarik kan begitu. Jadi begitu kita siapkan aksi untuk mendengar apa hasil paripurna itu kan begitu. Ternyata pada saat yang sama Tanjung Tiram duluan datang. Kan begitu. Tanjung Tiram duluan datang. Betul, karena orang tuh lebih dekat. Dari sana ya, jalan saya berjalan. Kemudian ketika Tanjung Tiram duluan datang tiba-tiba yang menerima kita ini adalah orang-orang dari Puja Kesuma. Pemuda Pancasila. Betul, ingat PPP. Iya kan? Nah, pada saat yang sama justru komunitas Melayu tidak dihadirkan. Sehingga ditabrakkanlah antara
Tanjung Tiram sebagai kekuatan gemukar yang notabene dianggap Melayu dengan komunitas warga Jawa. Iya, betul. Padahal sesungguhnya oleh Asahan. Jadi begitu jeleknya posisi politik saat itu kan, maka pada saat terjadi bentrokan itu korbanlah abang dan kita, Bang Zulkarnain Ahmad. Dipukuli. Itu real itu Mas. Dipukuli. Pasukan kami belum datang itu Mas. Simpang belum datang. Iya, betul. Simpang Dorok belum datang kan begitu. Tapi begitu Bang Zulkarnain dipukulin, begitu kita bersama datang, kebetulan waktu itu saya ingat sekali saya dengan almarhum Ali Hatta itu naik kereta King. Kan keren itu ya. Keren banget. HP payah Mas. Payah, tak ada HP. Paling pager lah. Pager ya. Begitu sampai sana langsung ke sama siapa Mas? Waktu itu yang dipukul itu Bang Zulkarnain sama Sahroni yang sekarang Dewan ya. Ya, lanjut. Jadi begitu kita sampai sana dengan grup Simpang Dolok mungkin ada kalau nggak salah saya 5 atau 7 truk gitu. Iya, betul. Kita ring sekedalam kan begitu. Bubar semua kan baru kita pukul. Ternyata begitu kita tengok di lapangan kok masyarakat yang datang pakai belangkon, kita pun kan bingung ini. Betul. Artinya ini kan dihadapkan kan? Iya, disuruh berhadapan. Memang teknik polisi waktu itu ngeri lah ya. Iya. Bisa polisi juga bisa pemerintah. Bisa pemerintahan. Iya, betul. Pemerintah berkuasa. Bukan alasan itu ya. Iya, betul. Jadi pada saat yang sama kita analisa lapangan karena biasa kita menganalisa lapangan dalam persoalan demo. Saya panggil Mas Boy, dia bilang. Ini kan orang pakai belangkon, gue bilang. Iya. Kita dua orang Jawa, gue bilang. Harus orasi bahasa Jawa, gue bilang. Betul, iya. Oh gitu, naik saya bilang sama Poni pun orasi Jawa ya kan? Wah, disampaikannya kulo nuwun segala macam kan. Kulo 50, kulo niki Jawi. Datang belangkon bingung tengoknya lu. Apa gitu? Ngomongnya pejuang batu bara itu orang Melayu semua. Itu dia terfokus. Sampai sekarang saya ingat sekali itu. Iya, Mas. Begitu kita naik langsung kita sampaikan karena kan orasi kita selalu berpantun, Bos. Iya, betul, Mas. Kelapa bukan sembarang kelapa, tempurung kelapa dibakar membara. Iya. Jawa bukan sembarang Jawa, Jawa yang ini pejuang pemekaran batu bara. Itu dia. Sur kita. Lanjut sur kita. Jadi ini enggak. Pada saat yang sama, kemudian polisi pun heran. Iya. Loh, apa cerita? Ternyata Percita yang Jawa, orang batu bara katanya orang Melayu. Iya. Ini yang orasi Ponidi. Iya. Sudrajat. Bambang, iya. Wah, Bambang mana sekarang? Bambang sekarang di Labuan Batu. Alhamdulillah kehidupan dia. Jadi begitu kita orasi itu, polisi heran, warga Jawa pun terbengong. Iya. Ternyata mereka hari ini diprovokasi bahwa untuk menghadapi komunitas yang dianggapnya pejuang pemekaran itu adalah orang Melayu. Ternyata itu salah. Iya, salah. Kita nafikan. Akhirnya bagaimana kejadian tanpa terkontrol adalah gerakan balas dendam. Pejuang kita pula dipukuli, gantian pula kita pukuli kan begitu. Ingat kali kita itu kan? Iya. Luar biasa. Jadi mohon maaf juga barangkali ada yang mengenangkan melihat ini kan, yang kena pukul dan dipukul ya mohon maaf lah kita. Mohon maaf lah. Itu namanya yang kami campakkan ke pare. Iya, romantisme perjuangan biasalah itu kan begitu. Betul. Lanjut Mas. Iya, jadi nah kemudian pada saat yang sama setelah kita tahu bahwa kita dihadang oleh Perda yang luar biasa kan, akhirnya negosiasi berjalan alot dan panjang, demo terus berkelanjut ke Medan kemana-mana kita demo, bahkan sampai ada satu romantisme yang hari ini barangkali perlu diingat kita bersama. Kita sebagai kelompok gerakan mahasiswa itu pernah demo 3 orang, Bos. Iya. Demo 3 orang. Tapi dihadang barakuda. Dihadang barakuda. Kita cuma main 3 orang. Iya, waktu itu kalau saya tidak salah itu penyampaian laporan pertanggungjawaban apa gitu mau akhir tahun kan begitu. Jadi saya ingat sekali waktu itu saya yang memberikan orasi, kemudian Camry adik-adik kita itu membawa semacam leplet di dinding, kemudian Bambang itu bagian menyebarkan selebaran. Jadi kan demo 3 orang. Iya, betul. Pas di tangga mau naik ke ruang paripurna, kan begitu. Para pejabat asal lewat ditengoknya gini, tulisan kita itu. Pemekaran bukan beban, tapi harapan. Iya. Begitu mereka tengoknya, gila kalian. Gila kita gila. Itulah kejadian luar biasa. Tapi hari ini mereka harus paham apa yang kita perjuangkan hari ini kan nyata. Nah, itu sedikit sekelumit lah tentang romantika ya Mas. Setelah 15 tahun saya juga melihat Mas sebagai tokoh pemekaran melalui Gema Bara kemarin dan Fokus Bara serta Gemkarang juga berhasil mengisi hasil pemekaran itu. Ya. Kita melihat jelas kemarin. Mas sekarang di mana?
Saya ketua gerakan mahasiswa batubara. Enggak, sekarang ini kebetulan saya diamanahkan lebih kurang sudah hampir 7 tahun. 7 tahun ya Mas ya. Memang itulah bos. Iya. Kalau zaman perjuangan pembagian konsep dan analisa, ini sampai di sini pun konsep dan analisa. Ini apa tugas? Jadi batubara itu kalau kita analisis memang bertuah dia. Iya. Sampai dulu perjuangannya aneh-aneh macam-macam. Iya. Mekar pun dibuat Allah aneh-aneh macam-macam kan gitu dia. Sampai yang tulus ikhlas maka begitu mekar pun dibuat Allah tulus ikhlas. Iya. Kan begitu dia. Tapi yang jelas anak-anak perjuangan dulu tetap aja lah mengisi. Tetap eksis. Tetap. Nah, semalam beberapa tahun kemarin ya, 2019 kalau nggak salah Mas ya. Ya, saya melihat Mas mengisi ruang-ruang yang kosong di dalam perjuangan batubara ini dengan menampilkan apa Puja Kusuma itu Mas? Iya, Puja Kusuma. Setelah kita hadir ke ruangan Pak Jenderal itu ya? Iya, Puja Kusuma. 2000 berapa itu Mas? 2019 ya, waktu kita menghadap Pak Agus Andrianto, Kapolda saat itu ya. Nah, hari ini dia udah kabar eskrim itu. Wow. Kemarin kami coba-coba cerita-cerita saat mengisi Pandawa 5 itu ya, sambutannya tetap bagus. Nah, itu apa keinginan pada saat itu Mas selain hanya untuk menampilkan atau bukan menampilkan ya, mengisi ruang budaya batubara melalui suku Jawa itu juga apa target saat itu Mas? Ya artinya kan memang kita harus mengakui bahwa di 42% komunitas Jawa itu ada harapan terbesar barangkali bagi kita komunitas Jawa yang notabene juga bagian tidak terpisahkan daripada pejuang pemekaran kan begitu. Iya, betul Mas. Minimal hari ini kita warga Jawa ini kalaupun boleh dinyatakan dalam posisi strategis tidak dalam posisi yang luar biasa, tapi alhamdulillah kita sudah mampu membuat sebuah gebrakan-gebrakan yang juga menyentuh seluruh komponen warga Jawa. Setelah 15 tahun batubara wujud ya Mas, ini ulang tahun ke-15 ini bulan ini Mas ya. Iya. Dan saya lihat Mas sebagai salah satu tokoh muda pada saat itu untuk memperjuangkan pemekaran kabupaten ini. Sampai hari ini tetap juga mengisi ruang-ruang yang kosong untuk batubara kita yang kita cintai ini. Coba cerita dulu Mas. 2019 kemarin itu hal yang luar biasa, spektakuler itu Mas. Iya. Jadi sebenarnya 2019 itu adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah gerakan moral, gerakan penyadaran bahwa ini loh kita. Jawa itu ada di batubara 42% kan. Iya, betul. Artinya kita ingin coba tidaklah apalah katakan soft power atau apa, tapi yang penting kami ada gitu kan. Itu yang penting kami ada. Dan kami tidak pernah dalam hal apapun dalam gerakan mulai dari pemerintahan zaman Pak Oka sampai Bupati ini tidak pernah kita mengadakan kegiatan yang namanya coba mendongkel pemerintah. Kita hanya mengisi bahwa kami ada. Iya. Tolong ingat kami. Iya. Dari adanya kami juga bagian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya batubara. Hanya itu saja tragedi. Nyata ya. Iya, nyata. Pahlawan Maret itu Mas Patono. Apa lagi mau dibilang ya kan? Nah, itu luar biasa. Kami hanya ingin menunjukkan itu. Kemudian yang lain juga dalam ini kan ya artinya pada saat 2019 kan Bang Jahir sebagai bupati kan baru terpilih. Iya. Kemudian pada saat yang sama juga ada momen nasional yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita semua. Iya. Pilpres itu Mas. Iya. Kemudian pada yang sama juga kita sedang mengadakan boleh dikatakan silaturahmi akbar lah warga Jawa kan. Iya. Tapi saya apa Mas? DPD, kan gitu. Ini saya coba agak sedikit cemburu lah ya. Sebab waktu kita dipanggil Pak Agus Saryanto itu, Pak Jenderal itu, kita rame. Iya, aku Mas di Baholong ya. Kemudian Heri Swandani, sekarang Dewan. Satu lagi Sauludin Pane. Tapi begitu keluar dari ruangan itu, pas pula mungkin ya. Ada ini Mas mesti klarifikasi. Kita selesai situ 2 bulan kemudian, Pak Agus nyuruh Mas untuk buat kegiatan itu. Ini coba dulu gimana sebetulnya nih. Jadi kan waktu kita bersama dengan Pak Agus, Pak Jenderal ya kan, kita kan ngomong-ngomong dari hati ke hati, bahkan sampai pola gerakan seperti apa, desain masyarakat seperti apa, bahkan kita ingat sama, sampai ngaji tauhid kita. Iya waktu kalau nggak salah mulai jam 10 pagi gitu. Sampai lepas zuhur, asar. Iya. Jangan tiru Solong ya, Cok. Izin Bang Solong ya, sorry Bang Solong ya. Sorry Pak Jenderal. Jadi pada saat kita keluar kan sudah kita bilang, karena mau ada
rencana pelantikan DPD dan kita besarkan kan begitu kita keluar sama dia kita sampaikan, Pak saya ada kegiatan begitu Pak, ya kita support kan. Iya itu rupanya kisahnya ya. Oh ya lanjut. Tapi dalam kerangka mengisi ruang yang kosong tadi kan begitu ya. Nah pada saat yang sama begitu acara rencana kita gelar ternyata dia antusias. Iya Mas. Saya hadir katanya. Iya. Hadir kan begitu. Maka pada saat yang sama dilakukanlah silaturahim dan pelantikan DPD Pujakusuma Kabupaten Batubara. Kebetulan pada saat itu Mas Rona ST MSI kan baru jadi ketua. Iya. Kita pula diamanahkan jadi ketua panitia. Dan Iya. tentunya ini peran teman-teman yang dekat dengan Pak Jenderal ya, yang bisa menitipkan ini kan gitu. Iya betul. Peran ketua DPD juga dengan DPD dengan Sumatera Utara. Betul. Jadi semua berkolaborasi akhirnya terjadilah kegiatan itu yang luar biasa. Tapi saya menilai Mas, anak-anak pejuang pemekaran itu tetap aja kreatif. Dari dulu sampai sekarang tetap aja kreatif. Dan itu kan ditunjukkan oleh Bung Yusuf begitu. Saya mesti diingat para pejuang di luar sana. Iya. Kami meyakini kita tetap bersama dan saya meyakini kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Ini hari ini adalah salah satu contoh bahwa kreativitas, inovasi itu tidak berhenti dari para kaum pejuang ini salah satu contoh ya. Dan sebagai pejuang yang hari ini mentotalkan diri sebagai kelompok pejuang pergerakan, kita tidak pernah menuntut. Iya betul. Kita tidak pernah menuntut mau jadi apa. Makan aja bisa kita diam udahlah gitu. Rahmat Allah Mekar Batubara kita bersyukur. Syukur. Nengok bupati pun kita nggak pernah. Iya. Kalau nggak jadi Batubara kan begitu. Ini nengok bupati tiap hari mau kita tengok bisa Batubara. Bisa gampang. Kepala dinas semua orang kita. Mau ngomong dengan kepala dinas bisa ya kan. Bisa. Jadi ada satu rahmat mungkin selain daripada pemekaran Batubara ini dalam perjalanannya kan. Jadi kan kalau kita kembali ke kisah Batubara ini kan Batubara itu sempat dihempang dengan beberapa luar biasa. Tak bisa. Ini bukan bagian daripada pembagian kekuasaan atau pembagian teritorial, tapi murni perjuangan dan ada satu yang harus kita ingat, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, itu pasti. Kita berjuang kan begitu kan dengan pola permohonan pemerintah kandas. Hak inisiatif DPR kandas. Habis. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagi Batubara untuk makan pada saat yang sama. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan lain. Ada ampres, amanah presiden. Ini orang harus tahu bahwa Batubara Mekar itu adalah amanah presiden yang waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono presidennya. Mungkin dilihat mereka kita luar biasa saat itu. Ya luar biasa. Terus tak ada henti, tak ada henti. Mungkin kalau surat berjuta lah maksudnya. Kalau boleh cerita sedikit Mas, agak selip kemarin ada surat Republik Indrapura ya Mas. Ya kan ditutup ya. Jadi Mas, lanjut. Jadi setelah semua sekat-sekat dan ruang yang bisa kita masuki sebagai pejuang untuk menggerak Batubara yang tertutup, maka keluar tiba-tiba ada ampres. Pada saat ampres yang ada, pada saat yang sama juga kepemimpinan di Asahan berubah. Iya Mas. Dengan mohon maaf kita kasus Bupati Asahan kan begitu. Pada saat yang sama masuklah tokoh kita Ayahanda Ibrahim Usman jadi sekda kan begitu dia. Betul. Almarhum ya. Kemudian abangda kita yang memang sudah dari dulu komitmen untuk terlalu berjuang, Bustami, jadi pula ketua DPR. Betul. Jadi ketua DPR. Betul. Itulah salah satu kesempatan. Pada saat yang sama pula keluar ampres membolehkan. Jadi kabupaten-kabupaten yang didorong oleh kepentingan dan keinginan masyarakat boleh mengajukan diri dalam program amanah presiden ini. Itu waktu kita ketok Palu itu Mas. 8 Desember itu kalau nggak salah ada 6 atau berapa kabupaten yang bersama. Ya. Kalau boleh diingatkan Mas. Kalau saya tidak ingat kalau saya ingat barangkali ada kabupaten Bandung Barat betul. Ingat betul saya itu Mas. Waringin Raya ya. Kemudian Pak Barat. Iya. Pak itu Mas sebenarnya kita duluan. Iya, benar. Mereka bisa nyusul. Lanjut Mas. Kemudian ada kita Batubara. Kalau saya tak salah mungkin di Sulawesi ada satu kabupaten. Polewali Mandar tidak? Polewali Mandar atau Tadulako gitu. Tadulako ya. Kita ingat Waringin Raya, Bandung Barat, Pak Barat, Batubara yang jelas karena hampir sebutannya hampir barat. Sama betul. Batubara itu kalau kasih T penujungnya di Batu Barat gitu kan. Jadi begitu. Kemudian pada saat yang sama semua kepentingan menyatu di sana, kita sudahi semua apapun yang menjadi perjuangan hari ini.
8 Desember maka diputuskanlah Batubara Mekar. Kan begitu. Alhamdulillah atas perjuangan rakyat yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang romantis perjuangan ini tak ada habisnya. Betul Mas, betul. Waktu podcast ini tak cukup ini. Iya, tapi oke lah Mas. Meski kita baru berbincang 1-2 jam, saya inilah apa harapan Mas ke depan untuk Batubara yang kita cintai ini. Setidaknya dari bincang-bincang kita, mereka di luar sana dan para kaum pejuang, kita sama. Pasti kita menginginkan kita tidak akan jadi turis di rumah sendiri. Mari kita sama-sama mengisi ruang yang kosong dalam pemekaran ini, hasil dari pemekaran kita ini ya. Apa harapan Mas? Ya pertama tentunya harapan kita bersama ini. Iya. Ini kan Batubara ini diperjuangkan dengan tetes air mata, darah. Kalau dana sudah tak terhitung kita kan, ya kan. Kemudian saat sekat-sekat itu ada ruang, ada pula ampres kan dulu. Artinya perjuangannya memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat Batubara Mekar, rahmat Allah pula dibentuk kawasan ekonomi khusus. Pelabuhan Inalum kan luar biasa. Betul. Pada saat yang sama juga teritorial pantai timur kita dijadikan wilayah perekonomian yang dilirik oleh nasional, internasional bahkan. Maka bagi kita siapapun dia, siapapun orangnya, selama masih ada darah pejuang yang mengalir dalam diri dia, mari kita selesaikan beban moral kita sebagai pejuang keinginan untuk sama-sama maju berkembang dalam sejahtera Batubara ini. Namun yang jelas bagi kita sebagai orang yang pernah sama-sama berjuang, kita tidak sedikit pun berharap mendapatkan apa bagian daripada perjuangan itu. Iya, betul Mas. Berjuang dengan ikhlas. Iya, kita tidak menghambakan diri pada siapapun. Betul. Tapi kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga kita dipijak-pijak Mas ya. Iya, betul. Baru masuk aja mau mijak-mijak jangan gitu ya. Jangan. Nanti rakyat Batubara, pejuang-pejuang game karya itu ngamuk lagi. Iya, betul. Memang wilayah konfrontasi itu miliknya BP3KB Gemkara, wilayah intelektual dan pengusaha itu miliknya Pemus Mabara. Iya, dan Mabara itu sebagian daripada kelompok gerakan mahasiswanya. Yang Mas kepala itu. Jadi kalau ini semua dingin, semua elemen masyarakat dingin, siapapun orangnya tenang, insya Allah harapan kita bersama Batubara sejahtera akan muncul dengan sendirinya. Dan yang jelas di Batubara ini ada satu hierarki yang harus kita ingat bersama. Kenapa Batubara harus dari tangan masyarakat pemekarannya? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Batubara ini tempatnya ulama dan tanah bertuah. Ini kalau dari dulu betul. Quote Mas ini luar biasa. Tolong bagi dulu sekali 2 biji pantun sama quote tadi Mas. Bagi dulu Mas. Jadi kalau padi katakan padi, jangan padi katakan gelaga. Iya. Kalau jadi katakan jadi. Jadinya Batubara harus membawa barokah. Iya, itu satu. Iya. Lanjut Mas. Ini luar biasa. Mudah-mudahan mendiang ini ngelihat kita ini ya. Lanjut. Kemudian begini. Batubara ini ada 3 elemen perjuangan pemekaran yang harus kita dinafikan. BP3KB Gemkara diwakili oleh Ayahanda Karya. Pemus Mabara diwakili oleh almarhum Abangda Bung Jahir. Pemus Mabara. Pemus Mabara ya. Baru ke Mabara kita wakili oleh Mahendra Sudrajat. Maka ketika kita masih bisa berkomunikasi dengan baik, apapun ceritanya, insya Allah cita-cita kita bersama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan saling menjegal di tengah perjalanan. Kita selesaikan semua permainan, kita semuakan cita-cita perjuangan, dan masyarakat bisa menikmati apa yang menjadi keinginan kita bersama sekarang. Iya, betul Mas. Itu saudara-saudara pemirsa yang nantinya menyaksikan kami, mudah-mudahan bincang-bincang sedikit ini bisa memberi arti dan membuka kisah-kisah lama kita ya. Bagi saudaraku kaum pergerakan dulu, seandainya ingin bercerita di sini, kami juga akan siapkan waktu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh podcast penutupnya? Boleh. Berdebur ombak berdebur sampai pantai Laksmana. Bersyukur kita bersyukur, Batubara sudah terlaksana. Mantap. Oke.